Assalamualaikum saudara semua. Tentunya banyak yang bertanya, bagaimana saya mendapatkan data sebanyak ini tanpa ada yang curiga? Saya dari usia sangat muda sudah mulai menjadi relawan di UNHCR Malaysia. Setiap surat, laporan, atau dokumen dari Aceh, saya sukarela menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Bagaimana saya bisa belajar bahasa Inggris? Itu adalah anugerah Allah. Dari usia 15 tahun saya mulai belajar bahasa Inggris sedikit demi sedikit, secara otodidak. Setelah mau saya kembali ke Aceh, saya mulai memverifikasi langsung data-data yang saya tulis di UNHCR dengan data ke lapangan. Diam-diam saya bertanya kepada ibu-ibu, saya mencatat koordinat, dan saya mencari sendiri kuburan massal. Kemudian mengenai sejarah dan konon Mekuta alam itu adalah rahasia kami berdua antara ayah saya dan saya. Ayah selalu berpesan, hati-hati karena dinding punya telinga, begitu bejatnya mereka Indonesia. Dalam data saya, ada lebih dari 150 kuburan massal di Aceh. Saya dapatkan dari catatan saya dan juga kunjungan lapangan ke seluruh Aceh, dengan membuat training politik untuk pasukan Inong Bale. Saya pernah ikut tes komisioner HAM, saya pernah ikut macam-macam tes, bukan ingin lulus tapi ingin tahu cara mereka seperti apa. Saya pernah ikut buat laporan ke UN dengan aktivis-aktivis Jakarta. Saya pernah pura-pura jadi caleg Sira sekedar isi nama dan kuota. Saya juga belajar siang dan malam tentang izin usaha, hingga saya tersertifikasi sebagai ketua tim AMDAL, berpura-pura menjadi ahli sosial untuk mendukung proyek penjajah Indonesia. Tapi tujuan saya satu, mencari dan menyelamatkan data, menyelamatkan kebenaran, menyelamatkan Aceh. Coba tanyakan mereka, pasti ada beberapa aktivis kenal saya dan teman-teman di Banda Aceh, dan di setiap kabupaten 1 atau 2 juga kenal saya. Saya ucapkan terima kasih semua dan saya lakukan pertama sendiri diam-diam. Lama-kelamaan, saya dibantu oleh tim yang luar biasa berilmu dari Jakarta dan daerah yang sudah muak melihat kemungkaran dan propaganda negara dusta, pembunuh dan pemerkosa. Ayo kita lanjutkan tindakan kementerian dengan alat penjajahan HTI-nya untuk perusahaan 16-20 yang merampok tanah Aceh atas nama HTI. 16. PT Lintas Hijau Aceh Raya 10.200 hektar di Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Tahun dialihkan, 2002. Koordinat, Ketol, 4.3245N, 96.8552E, Silinara, 4.4501N, 96.9377E, dan Deleng Pokisen, 4.1873N, 97.1120E. Direktur, Rahmat Arbi, Zulfikar Daulay, Nanda Sanjaya. Pemilik lahan sebelumnya, masyarakat adat Gayo, keluarga Tengku Muhammad Syah, dan petani kopi dan pinang Ketol. Estimasi korban masyarakat terbunuh, 36 jiwa, termasuk 7 anak-anak. 17. PT Cemerlang Alam Nusantara 8.400 hektar di Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya. Tahun dialihkan, 2005. Koordinat, Bakongan, 2.9342N, 97.7261E, Labuhan Haji, 3.0011N, 97.8023E, dan Blangpidi, 3.1135N, 97.7892E. Direktur, Syamsul Bahri, Armanto, Fadil Mustafa. Pemilik lahan sebelumnya, masyarakat nelayan Bakongan, keluarga TGK, Zainuddin, dan petani kelapa dan cengkeh. Estimasi korban masyarakat terbunuh, 29 jiwa, termasuk 5 anak-anak. 18. PT Bukit Leser Forestry 9.900 hektar di Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Tahun dialihkan, 2004. Koordinat, Kejuruan Muda, 4.2131N, 98.0032E, Banda Alam, 4.5272N, 97.9260E, dan Simpang Jernih, 4.7813N, 97.7902E. Direktur, Munawar Hadi, Fauzi Faturrahman, Zainuddin Mahdi. Pemilik lahan sebelumnya, warga Aceh Tamiang, keluarga Haji Ashar, dan masyarakat adat Sungai Penaron. Estimasi korban masyarakat terbunuh, 42 jiwa, termasuk 10 anak-anak. 19. PT Hijau Lestari Indonesia 7.700 hektar di Nagan Raya dan Aceh Barat.
Tahun dialihkan, 2001. Koordinat, Kuala Tripa, 3.7289N, 96.1766E, Darul Makmur, 3.6801N, 96.2498E, dan Johan Pahlawan, 4.1401N, 96.1920E. Direktur, Irwansyah Gani, Syahrul Ramadan, Faisal Mahmud. Pemilik lahan sebelumnya, masyarakat pesisir Kuala Tripa, keluarga Teuku Darwis, dan nelayan pantai Melabor. Estimasi korban masyarakat terbunuh, 34 jiwa, termasuk 6 anak-anak. 20. PT Agrolinge Mandiri 11.600 hektar di Gayo Lues dan Aceh Tengah. Tahun dialihkan, 2006. Koordinat, Pantan Cuaca, 3.9311N, 97.3215E, Blangkejeren, 3.9522N, 97.3241E, dan Atulintang, 4.1788N, 97.1119E. Direktur, DRS, Munir Gayo, Hairil Hasbalah, Dedi Putra. Pemilik lahan sebelumnya, petani Kemenyan Gayo, keluarga TGK, Zakaria, dan masyarakat adat Linge. Estimasi korban masyarakat terbunuh, 45 jiwa, termasuk 12 anak-anak. Saya ingin bertanya pada follower, menurut kalian, inikah negara? Inikah tentara yang dibilang perwira? Jawabannya apa? Tuliskan di komen ya. Saya juga sarankan kepada para pejabat pertanahan, tolonglah ceritakan yang sebenarnya. Tolong tebus dosa Anda dengan sebuah kejujuran. Bagaimana mungkin tanah wakaf bisa beralih fungsi? Tanah ulayat, tanah pusaka, inilah waktu Anda sebelumnya terungkap nyata. Profesor dan doktor yang ada di universitas-universitas di Aceh dan Indonesia, apakah ilmu yang Anda pelajari hanya untuk membenarkan penindasan? Tidakkah hati kecil Anda bicara saat melihat tanah rakyat diambil dan rakyat dibunuh? Bagaimana bisa tidak ada satupun yang berani bersuara ketika sejarah dipalsukan, cerita tentang Aceh mereka rekayasa? Pernahkah profesor ahli sejarah atau cerdik pandai apapun bertanya, jika Aceh begitu majunya, bagaimana bisa tidak bersisa, jika Aceh satu-satunya daerah di Asia yang tidak pernah dijajah oleh negara barat, mana semua bukti-buktinya? Mana meligunya, mana peninggalannya, mana kerabatnya, mana kuburannya dan warisannya, mana konun-konun dan hukum-hukumnya, mana semua treaty atau perjanjian dengan 32 negara di Asia, Eropa dan Afrika. Semua hilang lenyap dimusnahkan Jawa dengan bantuan Belanda. Jika Aceh yang membantu Jawa, bagaimana pula bisa Jawa yang malah merajalela dan berkuasa? Yang saya dengar adalah Aceh keras, Aceh membunuh sesama sendiri, lihatlah sendiri apa betul propaganda itu. Aceh adalah sebuah masyarakat madani yang penuh sopan santun. Aceh sangat menghormati rajanya dan ulama, sampai sekarang pun tetap ada di jiwa. Aceh yang suka membantu sesama, Aceh sangat menghormati yatim piatu dan orang duafa. Baitul Mal adalah salah satu inisiasi Aceh yang dicontohkan oleh seluruh umat di Asia bahkan dunia. Yang sebenarnya tidak berakhlak adalah Jawa, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Aceh beri madu dibalas dengan tuba. Jawa ini beratus tahun jadi budak Belanda, budak kerja, budak nafsu Belanda panggil mereka jongos dan babu. Dan mereka pulalah yang jadi pemimpin sebuah negara. Semuanya akan jadi jongos dan babu kepada berhala Garuda rekayasa Jawa. Dan kalian rela mati bersama kehinaan itu, kedustaan dan kepalsuan itu. Kalian rela berkorban membela kebohongan mereka jongos dan babu Belanda. Mana harga diri dan martabat kalian?